TV. Maka pondasi dalam agama Islam ini adalah syahadat. Benar syahadatnya, benar Islamnya. Salah syahadatnya, salah juga Islamnya. Para ulama mengatakan syahadat ini ada dua bagian. Yang pertama ada yang namanya syahadat syar'an. Syahadat syar'an ini hanya bisa dianggap muslim di dunia saja. Adapun nanti di akhirat tidak ada jaminan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Syahadat macam apakah yang seperti ini? Syahadat yang tidak masuk akal gorijinya, tidak masuk ke dalam hatinya, tidak menjadi rasa, hadirin. Yang keduanya ada syahadat munjin. Syahadat munjin ini syahadat yang terhujam dalam hatinya, hasil pencarian akal gorijinya. Begitu. Ini syahadat munjin. Syahadat ini yang akan menyelamatkan di dunia sebagai muslim dan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Begitu. Bagaimana cara memasukkan syahadat ke dalam hati kita ini? Maka para ulama ada 3 kategori yang harus kita yakini yang terkandung dalam syahadat. 3 perkara terkandung dalam syahadat yang harus kita yakini dengan alasan, dengan bukti yang nyata. Paham Pak ya? Dengan bukti yang nyata. Keyakinan ini ada dalam hati. Kita bisa yakin. Alasan yang mendatangkan keyakinan ini adalah 1, kalau kita sudah melihat. 2, kalau kita sudah mendengar dengan telinga kita sendiri. Melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri, baru datang yakin ke dalam hati. Betul tidak Pak? Sebelum kita melihat, sebelum kita mendengar, itu hanya kabar, berita. Bisa benar, bisa bohong. Begitu. Dan satu-satunya yang akan menemukan Allah, yang akan menemukan Tuhan itu bukan mata, bukan telinga, tapi akal gorizi kita. Semakin banyak kita melihat bukti sesuatu, semakin yakin dalam hati tentang sesuatu tersebut. Semakin banyak kita berpikir mengumpulkan bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita kepada Allah. Semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita menggunakan akal kita mencari dan mencari dan mencari lagi alasan-alasan tentang keberadaan Allah, maka semakin makrifat kita kepada Allah. Begitu hadirin. Maka para ulama membagi 2. Alasannya ini ada 2 Pak. Pertama ada yang disebut alasan tafsili. Apa itu alasan tafsili? Alasan akal yang dangkal. Yang mana kedangkalannya ini mudah ditepis dan akan mendatangkan keraguan. Ini namanya dalil tafsili. Yang kedua ada dalil ijmali. Dalil yang dalam, dalil yang mendetil, sehingga kesimpulan logikanya ini tidak bisa ditepis lagi. Tidak bisa disanggah lagi. Hati ini pasti sudah menerima dengan pasti. Dalil tafsili, dalil ijmali. Yang diperintahkan meyakini 3 perkara yang terkandung dalam syahadat ini harus dengan dalil ijmali. Dalil yang dalam. Salah satu contoh Pak ya. Ketika ditanya, mana bukti keberadaan Tuhan? Adanya semua ciptaan. Ini mungkin berlanjut gak pertanyaannya?
Mungkin berlanjut. Salah satu contoh kelanjutan dari pertanyaan tadi, apakah Bapak pernah melihat ketika Tuhan menciptakan alam? Mana bukti dan mana alasan bahwa dunia ini, bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan? Nah, ini namanya tafsili, Bapak yang mulia. Tafsili. Kalau dalil tafsili ini diberikan pada pemikiran yang masih bertahap. Contohnya anak kecil, mu'alaf yang baru beriman. Nah, ini dalilnya. Tapi kalau dari bayi sudah Islam sampai saat ini, entah berapa tahun kita melihat matahari, kita hidup di atas bumi, tapi dalil masih tafsili, ini tidak ada ampun, Bapak yang mulia. Maka perlu untuk kita sekalian mengkaji dalil-dalil ijmali yang menetapkan keberadaan Tuhan. Gitu Pak ya? Paham segitu? Gitu. Jadi ada 3 perkara yang terkandung dalam syahadat, yang mana kita harus temukan dengan dalil akli. Dalil aklinya ada 2, ada tafsili, ada ijmali. Yang diharapkan dengan dalil ijmali kita bisa menetapkan keberadaan Tuhan. Betul Pak ya? Tidak dikatakan percaya, tidak dikatakan yakin, yang mana dia ini mengetahui karena banyak mendengar kabar. Maka 3 yang terkandung di dalam syahadat ini, yang paling pertama, adalah akidah uluhiyah. Yang kedua akidah nabawiyah. Yang ketiga akidah sam'iyah. 3 perkara ini harus terhujam dalam hati kita dengan alasan dan bukti yang nyata. Yang pertama uluhiyah, tentang ketuhanan. Dalam akidah uluhiyah terbagi 4 bagian. Masalah ketuhanan yang harus kita yakini, yang harus kita kaji dengan dalil dan alasan yang bukti, itu ada 4 perkara. Pertama, uluhiyah bagian pertama namanya nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu artinya jati diri Tuhan. Maksudnya cari dengan akal goriji kita, cari dengan dalil ijmali kita, sampai mengetahui Tuhan itu ada atau tidak. Begitu permasalahannya, ada atau tidak. Silahkan mengkaji dalil tafsili, dalil ijmali tentang keberadaan Tuhan. Karena kalau kita hanya mendengar kabar, mendengar berita bahwa Allah itu ada, akhirnya adanya ini sebatas percaya saja. Begitu Pak ya? Betul tidak? Kenapa? Karena hanya berita. Jadi hati kita ini menuntut alasan yang pasti. Dan hati kita bisa menentukan yakin dan tidaknya itu menunggu bukti. Bukti bisa digunakan dengan panca indera, bisa menggunakan panca indera. Kalau sudah terlihat, kalau sudah terdengar, baru yakin. Contoh Pak ya, ada berita meteor jatuh ke bumi. Melihat di TV-nya ada, mendengar berita banyak, timbul rasa takut, sehingga mempersiapkan Indomie, bunker, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yakin dengan diperlihatkan perjalanan meteor datang ke bumi. Tapi kalau hanya kabar, tidak melihat bukti, dan berita pun hanya 1-2, ini tidak akan menimbulkan reaksi bertahan, Bapak yang mulia. Ya, contohnya, kenapa
kita belum menghabiskan seluruh hidup kita untuk menyelamatkan diri dari Sujaul Aqra. Kenapa? Karena hanya kabar, Pak. Hanya berita. Gitu. Kalau seandainya Sujaul Aqra ini bisa terekam CCTV, kemudian ditayangkan ke seluruh manusia, ini baru masjid akan penuh, orang-orang semua akan taat, takut. Begitu Pak ya? Apakah mungkin ada tidak terlihat dengan mata, tidak terdengar dengan telinga, tapi yakinnya pasti? Ada gak Pak? Ada gak seperti itu? Matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar, tapi keyakinannya sama dengan melihat, sama dengan mendengar. Ada gak? Apa yang menemukannya? Akal kita. Begitu hadirin. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari alasan, walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa didengar, tapi kalau akal goriji kita sudah terasah dan sudah menemukan, yakinnya sama dengan melihat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal mata ini sudah tidak mungkin melihat Allah. Apa yang digambarkan oleh Nabi, keyakinan hatinya sama dengan seakan-akan kita melihat, kita mendengar. Apakah bisa seperti itu? Bisa hadirin. Gitu. Namun sayang, satu-satunya alat untuk menemukan Allah itu akal kita, pikiran kita. Sementara pikir ini satu. Kalau dalam pikir kita ini ada dunia, tidak mungkin ada berpikir tentang Allah. Kalau sedang memikirkan Allah, tidak mungkin ada pikir dunia. Ya Pak ya? Sekarang logika kita, akal kita lebih sering digunakan untuk mencari apa. Itu saja titiknya Pak. Itu mah titiknya segede walu. Kenapa sampai saat ini kita belum mencapai iman makom para sahabat, iman makom para aulia? Ternyata satu saja alasannya. Mereka menggunakan full alat menemukan Allah itu hanya untuk mencari Allah. Kita punya alatnya, sama punya Pak. Alat menemukan Allah itu punya, akal goriji. Namun sayang digunakan untuk mencari selain Allah. Man wajadani wajada kulla syai'in. Allah mengisyaratkan barang siapa yang menemukan aku, dia akan menemukan segala sesuatu. Intinya ini adalah tantangan. Silahkan temukan aku. Dengan logikamu, dengan alatmu. Maka rusaknya pemikiran hadirin, orang-orang kufar ini sangat paham. Alat satu-satunya untuk menemukan Allah itu logika, pemikiran. Maka bagaimana supaya pemikiran-pemikirannya ini rusak? Yang pertama dengan narkotika, pikirnya rusak. Yang kedua diberikan gaya hidup hedonisme. Sudah punya HP yang tipenya sekian, ketika datang tipe yang lain, dia memikirkan. Melihat tetangganya sudah Pajero, kita masih Avanza, jadi pemikiran. Kemudian diberikan beban dengan hutang dan kredit. Akhirnya hari demi hari yang dipikirkan bukan bagaimana menemukan Allah, tapi setoran. Ini Bapak harus paham. Ini istimewa sekali. Yang paling berharga dalam hidup manusia itu akal, pikiran kita. Begitu. Apakah
ada sambungan antara kaya dengan pemikiran? Tidak ada, hadirin. Tidak ada sambungannya. Karena untuk mencari kekayaan itu kerja. Dan sudah diberikan akal tabi'i. Ada insting bertahan hidup kita. Bukan berarti tidak boleh, Pak, memikirkan dunia. Tapi ada levelnya. Di mana kita mencari, menggunakan insting bertahan hidup, memajukan hidup. Dan bagaimana akal yang paling dalam, akal yang paling pokok itu dipakai untuk menggunakan, dipakai untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sekarang bapak-bapak sudah sejauh mana bisa menggunakan akal goriji bertemu dengan Allah? Boleh ditanya? Boleh? Boleh saya bertanya, Pak? Bapak yakin Allah itu ada? Iya, ada pasti ya. Ada. Gitu. Apa yang membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada? Kalau kita menyatakan bahwa saya percaya Tuhan itu ada karena ada ciptaan, ini mengundang banyak lagi pertanyaan. Saya kemarin sudah menamsilkan, cuma hari ini gelasnya tidak ada. Bapak-bapak lihat buku. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang di alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini adalah benda mati. Ya, semua benda mati. Buku ini benda mati, Pak. Tapi kalau Bapak ditanya, buku, kenapa kamu bisa bergerak-gerak seperti itu? Buku ini menjawab, saya bukan bergerak karena saya benda mati. Saya digerakkan. Siapa yang menggerakkanmu? Tangan. Tanyakan tangan. Wahai tangan, kenapa engkau bisa menggerakkan buku? Tangan ini pun jawabannya sama. Saya benda mati, tidak bisa menggerakkan buku. Kalau mau tahu siapa yang menggerakkan saya, tanya saja nyawanya. Ruh. Buktinya kalau nyawanya keluar, badan ini dah jadi benda mati. Betul Pak ya? Badan kita ini benda mati. Hidupnya karena ruh. Kita susul si ruhnya. Nyawa, kenapa kamu bisa menggerakkan badan, badan bisa menggerakkan buku? Nyawa pun berkata, sama jawabannya. Saya benda mati. Kalau kita susul lagi, logika kita, akal goriji kita pasti menemukan sumber pergerakan yang tidak membutuhkan lagi pergerakan yang lain. Gerak yang tidak digerakkan. Namanya gerak yang sempurna, gerak tanpa batas. Ya, betul tidak Pak? Ditanya lagi matahari, kenapa kamu bergerak? Karena gravitasi lah bahasanya. Gravitasi ini dari mana? Datang lagi, ditanya lagi. Sampai puncaknya pasti ada pergerakan yang mutlak. Yang menggerakkan matahari itu bersumbernya sama dari yang menggerakkan tangan saya ini, Pak. Kalau Bapak melihat keluar ada burung yang terbang, burung itu benda mati. Kalau ditanya, pasti ujungnya sebuah pergerakan yang mutlak. Gerak yang tanpa batas. Sumbernya semuanya sama. Kalau kita melihat semua pergerakan di alam semesta ini bersumber dari pergerakan mutlak, pergerakan akbar yang sempurna tanpa batas. Pergerakan apakah itu? Itulah namanya Tuhan. Masya Allah. Itulah Tuhan. Terus bagaimana caranya saya memanggil Tuhan itu? Datang lagi Nabi. Datang utusan kepada kita, kemudian utusan ini memberitahukan kepada kita, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan semua gerakan kalian. Begitu hadirin. Baru logika kita ini menemukan. Bisa gak siapa yang akan menyangka seperti itu Pak? Silakan datang ke ateis. Silakan datang ke orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Pasti kalau masalah ruh itu percaya. Karena sudah bukti nyata dengan mata kepala kita bahwa orang yang mati itu tidak bergerak.
benda mati. Gitu. Ada yang metafisika yang harus ada walaupun tidak terlihat. Dan ujungnya ini pasti membutuhkan lagi energi gerak menggerakkan. Dan pasti 1000 kali pasti di belakang alam semesta ini ada pergerakan yang mutlak yang tidak membutuhkan lagi pergerakan. Tidak butuh yang menggerakkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak sholat, membayangkan seperti tadi, tangan saya benda mati. Allahu Akbar. Menggerakkan, membayangkan gerak mutlak walaupun tidak terbayang dengan mata, tidak terlihat dengan mata. Nih, maka sholatnya semakin meningkat kualitasnya. Lamun kitu mah Allah na ukur cenah we tamah dege. Jadi sholatnya hampa Bapak ya. Nah, ini bukti banyak Bapak yang mulia. Kalau kita mau banyak. Gitu. Saya mau tanya lagi. Mana buktinya? Mana buktinya kalau manusia ini diciptakan oleh Tuhan? Ini pernah diberikan PR pertemuan sebelumnya. Ya, Bapak percaya manusia ini diciptakan oleh Tuhan? Dari mana terlihatnya? Tidak ada bukti. Mata tidak bisa melihat, telinga bisa mendengar. Akal kita, kalau akal yang dangkal itu berujungnya pada evolusi, ngabekahan. Itu alam, tidak ada campur tangan Tuhan menurut pandangan mata secara kasat mata. Di mana kita menemukan Tuhannya? Coba kita bapak-bapak bayangkan. Ada gak terbayang sedikit saja? Sedikit. Oh, sebenarnya itu huntunya kan tidak panjangan lagi. Itu, bayang. Kenapa gigi kita tidak panjang sementara kuku kita terus tumbuh? Itu masalahnya sel. Kalau bapak berdebat dengan orang-orang yang teori Darwin, kalau mengatakan Tuhan itu ada karena gigi kita tidak panjang, kuku kita panjang, itu kalah Pak. Kita masih kalah. Kenapa? Karena itu berevolusinya sel. Yang mereka akan mentok tidak bisa menjawab itu. Ya, pertanyaannya kenapa bentuk manusia sama? Kenapa ayam jenisnya sama? Sapi itu jenisnya sama? Kalau saya contohkan, kenapa balon tahu Pak? Kenapa balonnya bulat? Kenapa? Itu ada yang mencetaknya di pabrik. Kalau cetakan pabrik panjang, begitu balon ditiup berevolusi pasti panjang. Kalau di pabriknya itu bulat, begitu dievolusi dengan tiupan, maka balon ini menjadi bulat. Gitu. Kenapa bentuk manusia? Lah, kalau saja evolusinya tidak diatur, pasti bentuknya tidak akan ada yang sama. Ada tangan, jarinya 5, ada kakinya, ada matanya, ada telinganya. Hayam, naon sababna bersarua. Kenapa ayam itu sama? Karena pabrik di dalamnya itu ada satu kekuatan yang besar yang sudah membentuk dasarnya ini sehingga evolusinya itu tidak sesuka hati. Evolusinya itu dibatas. Gitu hadirin. Sehingga bentuknya sama. Itu dari hewan. Dan banyak lagi Bapak yang mulia. Kenapa Bapak meyakini tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan? Di mana titiknya? Titik logikanya di mana Pak? Di nasiki? Mencetak? Yang dohir saja Pak? Yang dohir? Itu kalau jadi evolusi sama. Ngabekahan. Bekah. Titiknya ada satu kejanggalan. Dalam pertumbuhan, dalam tumbuhnya tumbuhan ini ada kejanggalan. Logika kita ini tidak bisa menangkap. Kalau toge ditancapkan karena tanah, kita punya toge, tahu toge apa ya? Toge itu bahasa Indonesia namanya? Tunas. Kalau tunas yang masih lembek, yang masih rapuh, itu ditusukkan ke tanah, mana yang kalah? Tanah yang berlubang atau tunas yang patah? Betul.
Yakin? Masya Allah. Tapi kenapa? Biji yang disimpan di dalam tanah, tertimbun dengan tanah, tunas yang lembut bisa muncul ke atas bumi. Fal yanzuril insanu ala ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadaban wa zaitunan wa nakhla. Lihatlah apa yang dimakan oleh manusia. Aku siramkan air, kemudian aku belahkan tanah. Jadi yang membuat tunas ini mampu keluar dari dalam tanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kuasa logika kita ini sudah ampun di sana, Pak. Karena kalau menurut logika itu tidak mungkin. Tunas ini terlalu rapuh untuk menusuk tanah. Bahkan tidak sedikit tumbuhan yang tumbuh membelah batu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini dalil ismali, Bapak yang mulia. Logika, dalil akli yang ismali. Sampai hari demi hari, kalau kita perhatikan semua kejadian yang ada di alam semesta dengan logika kita, bertambahlah. Zadathum imanan. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Akhirnya mah Allah-Allahnya lain bibir hunkul. Allahnya tembus ke dalam hati, kemudian dengan pemikiran yang sudah matang, keluar dari lidahnya Allah. Ini akan mendatangkan kesejukan dan kedamaian. Masya Allah. Inilah Pak pentingnya. Ini baru satu. Namanya nafsiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sifat yang terkandung dalam nafsiyah ini hanya satu saja. Sifat wujud. Bapak sudah tahu kan? Yang sifat 20 bagian nafsiyah ini adalah sifat wujud yang menyatakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melalui dalil tafsili, dalil ismali. Begitu. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, perlu kita tambah waktu kita. Tambah waktu kita, ditambah pengorbanan kita untuk menggali tentang jati diri Tuhan. Begitu. Kemudian setelah kita yakin bahwa Tuhan itu ada, timbul pertanyaan yang lainnya. Apa itu Tuhan? Begitu. Saking pertanyaannya ini terkenal, saking pertanyaannya ini memang muncul ke permukaan, setiap pemikiran manusia pasti bertanya, apa itu Tuhan? Dulu digambarkan oleh kafir Quraisy yang bertanya, terbuat dari apakah Tuhanmu wahai Muhammad? Apakah terbuat dari emas? Terbuat dari perak? Bagaimana kami tidak heran? Tuhan kami yang banyak tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Apalagi Tuhan kamu yang cuma satu. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan turunnya surat Al-Ikhlas. Sekarang bapak-bapak ditanya, apa itu Tuhan? Tuhan ini Pak digambarkan dengan tasbihat. Kalau bapak ingin tahu hakikat Tuhan itu dalam tasbihat, pertama, subhanallah, maha suci Allah. Apanya yang suci? Bukan suci dari kotoran, bukan suci dari tanah, lumpur dan lain sebagainya, bukan. Tapi suci, bersih dari semua kekurangan. Yang maha sempurna, yang mana sempurnanya ini tidak ada batas. Sedikit saja Allah ada kekurangan, hadirin, maka pasti dan pasti ini sudah keluar dari definisi Tuhan. Itu bukan Tuhan. Makanya saya tanya lagi sama bapak-bapak, kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Saking sempurna masih kurang tepat sebetulnya. Jawabannya seperti ini. Kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Jawabannya, kalau Tuhan sudah bisa dilihat,
berarti Tuhan masuk ke dalam ranah materi. Kalau sudah bentuk materi, ada awal, ada akhir, butuh tempat, butuh ruang, terkurung waktu. Sudah bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah tidak subhanallah, sudah tidak maha suci. Banyak kekurangannya kalau Tuhan sudah terlihat. Sekarang saya tanya, benda apakah yang ada di alam semesta ini yang paling lama usianya? Contohnya matahari. Matahari ini kurang lebih 4,2 miliar tahun. Menurut Bapak ini sempurna tidak? Tidak, hadirin. Dulunya tidak ada, setelah ada waktu. Sebentar lagi matahari ini menurut ilmuwan menuju Alpha Lyrae namanya. Ada pengelupasan kulit matahari. Ya, pengelupasan kulit matahari. Kalau kita tamsilkan, matahari ini bara api. Ketika si baranya habis, maka permukaan kayu yang sudah terbakar lama akhirnya jadi debu. Seperti itulah matahari sebentar lagi. Sebentar lagi matahari akan ada pengelupasan permukaan matahari. Ini yang dikhawatirkan para ilmuwan, karena akan terjadi badai matahari. Namun kalau saja debu-debu matahari yang sudah mengelupas, kemudian badai angin sedang mengarah ke bumi, ini luar biasa. Ini terjadi bencana besar-besaran di mana-mana. Matahari tetap tidak sempurna, ada awalnya, kemudian masuk butuh ada ruangnya, ada waktunya. Ini alasan kenapa seumur hidup kita tidak akan bisa melihat Allah, tidak akan bisa mendengar Allah secara langsung. Nabi Musa alaihissalam meminta dan memaksa kepada Allah untuk melihat langsung. Wahai Allah, Engkau memberikan wahyu kepadaku, kenapa selalu dititipkan kepada Jibril alaihissalam? Coba sekali-kali aku langsung bertemu dengan Engkau. Tidak akan sanggup wahai Musa. Begitu hadirin. Karena kalau Allah sudah masuk digambarkan dengan materi, itu sudah bukan Tuhan hadirin. Kalau ada yang menggambarkan Tuhan ini seperti ini, Tuhan itu seperti itu lemah sekali. Tuhannya lemah sekali. Kalau sudah masuk ke ranah materi. Begitu. Yang kedua digambarkan dengan Alhamdulillah. Apa artinya Pak? Segala puji hanya milik Allah. Intinya semua keistimewaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, saking mulianya, saking berharganya, mata kita ini tidak akan sanggup. Kalau saja Allah materi hadirin, saking mulianya, mata kita ini tidak akan bisa melihat. Terlalu lemah mata kita. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar di atas segala-galanya. Maka ketika kita tasbihat Pak, bayangkan yang itu. Subhanallah. Bayang apa yang terlintas dalam pemikiran kita. Oh luar biasa ya. Ini akan dijawab pertanyaan apa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, dan kapan itu Tuhan, dijawab dalam akidah uluhiyah bagian salabiyah. Salabiyah ini Pak, kalau artinya mencabut. Tapi maksudnya sifat-sifat yang termasuk dalam salabiyah menjadi sifat kepada Allah itu dengan tidak adanya. Dicabut sifat itu semua. Itu tidak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah itu kidam, bermula, tidak pernah ada awalnya. Nah ini salabiyah hadirin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini tidak ada mula dan tidak ada awal? Kalau Allah ada mulanya, ada awalnya, berarti materi. Kalau sudah masuk ke ranah materi, ini sudah tidak mungkin Tuhan lagi. Bukan Tuhan hadirin. Ya, sifat kidam namanya Pak. Nanti pembahasan khusus 20-nya nanti di bab nanti. Ini hanya sedang menjelaskan 3 perkara yang harus kita yakini ketika ikrar syahadat. Pantas saja banyak orang berkata Islam KTP,
Mungkin syahadatnya tidak tahu apa yang harus kita yakini yang terkandung dalam syahadat. Begitu. Ditanya Tuhan hanya kabar, berita. Ditanya apa itu Tuhan, tidak bisa menjawab. Gitu. Makanya alhamdulillah, bukan berarti saya lebih bisa dari bapak-bapak Pak ya. Lebih paham bukan, tapi syukur nikmat yang paling besar Allah berikan kesempatan kita untuk mengkaji ilmu tauhid. Yang selanjutnya bertambah lagi pertanyaan. Kalau kita sudah tahu apa itu Tuhan, bisa enggak Pak? Bisa enggak Tuhan ditanyakan apa itu Tuhan? Bisa tidak? Pikir lagi. Pertanyaan apa itu Tuhan sah atau tidak? Sebetulnya kalau kita sudah paham wujud yang tadi, itu sudah tidak sah lagi dipakai pertanyaan untuk Tuhan. Karena yang pantas ditanyakan apa itu benda. Ya, kalau benda bisa bertanya apa itu? Ini batu. Apa ini? Ini air. Apa itu tanah. Tapi kalau sudah bukan benda lagi, metafisika, itu sudah tidak bisa lagi ditanya apa itu Tuhan. Harusnya Bapak dulu tadi dijawabnya begitu. Saya bertanya apa Tuhan? Kan jempe. Harusnya mah yang namanya Tuhan tidak pantas ditanya apa itu. Baru tahu ya? Kan masih salah Pak. Kembali. Ya bagian. Pak ya. Pertanyaannya itu sudah tidak pantas lagi ditanya apa itu. Karena apa? Karena pertanyaan apa itu ini khusus untuk materi. Bentuk materi itu Pak. Di mana itu khusus untuk materi. Kapan bermulanya untuk materi. Kalau metafisika atau yang gaib, yang sudah bukan materi, tidak pantas ditanya kapan, di mana, apa itu. Nanti akan ada pertanyaan sesi penjelasan tentang di mana Tuhan. Ini yang sedang viral hari ini. Ada yang di aras, ada yang tidak ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Allah tidak punya tempat. Membingungkan kalau kita tidak mengkaji. Bagaimana sikap kita menanggapi pendapat-pendapat mereka yang mengatakan Allah ada di aras. Saya harus berkata apa? Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak. Nanti aja Pak ya, ada sesi penjelasannya khusus. Karena kalau berbelok ke sana nanti akan panjang lagi. Pertanyaan yang selanjutnya, sehebat apa, sekuat apa kekuatan Tuhan? Sampai saya harus taat. Kenapa saya harus taat? Apa sih? Apa kehebatan Tuhan? Begitu Pak. Apa kehebatan Tuhan? Sampai Tuhan ini menjadi raja di raja yang mana seluruh manusia harus taat kepada Tuhan. Sehebat apa? Sejauh mana Tuhan itu hadirin? Ini namanya ma'ani. Akidah uluhiyah bagian ma'ani. Dalam ma'ani ini ada 7 sifat Allah yang mana memperlihatkan kehebatan, kebesaran yang tidak mungkin tertandingi. Jangankan ditandingi hadirin, jangankan dilebihi, tertandingi pun tidak. Begitu. Contohnya, kenapa Bapak polisi ditakuti? Boga bedia. Punya senapan, punya pistol. Apa kelebihan pistol? Pistol itu membunuh sekejap. Begitu. Belum lari kita sudah bolong kepala kita. Betul tidak Pak ya? Kenapa kita harus takut kepada Allah? Kenapa? Allah itu punya sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk membunuh bapak nih, Allah tidak butuh pistol. Tidak butuh tabrakan, tidak butuh penyakit. Kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Untuk menjadikan bapak kaya tidak butuh usaha. Untuk menghancurkan bumi tidak usah menunggu waktu. Kapan hari kiamat tidak usah. Allah ini punya kudrat. Yang mana kudratnya ini adalah fungsinya maknawiyah. Yang maha kuasa di atas segala-galanya. Begitu. Ini Pak,
cara menertibkan akidah uluhiyah. Ada nafsiyah, ada salabiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Kalau hari demi hari kita pikir ini, maka logika kita akan semakin banyak menemukan bukti tentang keberadaan Allah dan kebesaran Allah. Kalau akal kita, pikiran kita dipenuhi dengan bukti keberadaan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Kalau sudah semakin dekat dengan Allah, merasakan keberadaan Allah. Kalau sudah merasakan keberadaan Allah di setiap tempat, setiap waktu, setiap kejadian, pasti dan pasti dia akan merasakan ketenangan, kedamaian. Bagaimana tidak? Zat yang bersama kita ini, zat yang maha segala-galanya. Pasti tenang hadirin. Inilah pernah dengar hadis Pak? Tanda orang yang beriman itu adalah wajahnya berseri-seri, selalu tersenyum. Kenapa? Menggambarkan ketenangan, kedamaian. Apa yang menyebabkan dia tenang dan damai? Merasakan keberadaan zat yang bisa dijadikan sandaran. Karena zat ini segala di atas segalanya. La yadurru wa la yanfa'u illa biidnillah. La ilaha illallah. Masya Allah. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa disampaikan untuk saat ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, di channel yang sama, di kesempatan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, melapangkan dada kita, menerangi hati kita untuk terus-menerus kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, terhujam keyakinan yang sempurna, iman yang sempurna, dan kita pun diberi kesempatan untuk menularkan keimanan kita dan kepahaman kita dengan dakwah ala minhajin nubuwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takasa TV.